Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5646. Tepuk tangan. Jurus Alejandro Zambrano lebih kuat dari jurus. Dan jurusnya lebih cepat dari jurus. Pada awalnya, masih banyak siswa laki-laki dan perempuan yang bertepuk tangan. Tapi segera semua orang melihat ada yang tidak beres. Karena Harvey York terlalu tenang. Dari awal hingga akhir, wajahnya tidak berubah. Dan tubuhnya tidak bergerak. Sebaliknya, Alejandro Zambrano yang tampak agung, mulai sedikit terengah-engah setelah melakukan puluhan gerakan. Entah itu kecepatan atau kekuatan, itu mulai jauh lebih buruk dari sebelumnya. Apakah mungkin Tuan Muda Zambrano akan kalah? Ide yang tak terbayangkan muncul di benak semua orang. Dan mereka semua merasa ngeri. Tamparan. Setelah gerakan lain, Alejandro Zambrano yang tampak jelek jatuh ke tanah. Dan jubah seni bela diri di belakangnya sudah basah oleh keringat. Tinju itu bagus, tapi sedikit lebih buruk. Harvey York membawa tangannya di punggungnya dan berbicara dengan ringan. Melihat ini, aku bisa memberitahumu apa yang disebut seni bela diri. Ketika kata-kata itu jatuh, Harvey York perlahan mengangkat tangan kirinya ke belakang. Itu hanya gerakan sederhana, tapi langsung mengunci semua gerakan Alejandro Zambrano mundur. Tuan Muda Zambrano, hati-hati. Ekspresi pelatih Sanda berubah. Meskipun gerakan Harvey York sederhana, setiap gerakan sederhana di matanya. Karena itu, saat ini pelatih Sanda sudah paham bahwa meski Harvey York menghela napas, Alejandro Zambrano tidak bisa menghentikannya. Apalagi Harvey York siap beraksi. Sayang sekali Harvey York sudah mengambil langkah sebelum dia selesai berbicara. Dan kemudian menamparnya dengan pukulan backhand. Tamparan ini tampaknya sederhana. Tetapi pada saat menyebar, setiap orang memiliki ilusi. Yaitu, tamparan ini meluas tanpa batas dalam sekejap. Dan kemudian hanya ada tamparan seperti itu di seluruh bidang penglihatan. Alejandro Zambrano berjaga-jaga dan ingin menghindarinya. Tapi tamparan Harvey York tampak sederhana. Tetapi kecepatan dan kekuatannya membuat Alejandro Zambrano tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Tamparan. Suara yang renyah. Sosok Alejandro Zambrano terbang terbalik. Dan setelah terbang lebih dari 10 meter ke udara, dia langsung menabrak dinding di belakangnya. Batuk-batuk-batuk. Alejandro Zambrano terbatuk-batuk. Dan ketika dia ingin bangun, dia merasa wajah kirinya bengkak. Dan rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya. Selain rasa sakit, rasa malu yang tak terkatakan muncul di hati Alejandro Zambrano. Pada saat ini, Alejandro Zambrano tidak sabar untuk menemukan celah di tanah untuk masuk. Lagi pula, keterampilan yang dia banggakan bahkan bukan kentut di depan pihak lain. Itu ditampar dengan tamparan malu. Dan adegan ini juga menyebabkan seluruh aula seni bela diri menjadi sunyi senyap. Semua orang tercengang. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Harvey York tidak hanya menang, tetapi juga menang dengan sangat bersih. Hanya sebuah tamparan, mudah dan kasual, dia mengalahkan Alejandro Zambrano, yang bisa dianggap sebagai seniman bela diri nomor 1 di antara mahasiswa baru Akademi Klan Bumi. Pria dataran tengah ini berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Tuan Muda Zambrano bukanlah musuh persatuannya. Jadi di antara mahasiswa baru Akademi Klan Bumi, bukankah dia tak terkalahkan? Apakah mungkin Akademi Klan Bumi akan berubah tahun ini? Semua orang saling memandang. Seni bela diri di luar tembok besar. Semakin kuat orangnya, semakin banyak rasa hormat yang bisa mereka dapatkan di tempat ini. Pada saat ini,
banyak teman sekelas mulai berpikir tentang bagaimana cara memeluk paha Harvey York selanjutnya. Meskipun Alejandro Zambrano berasal dari keluarga Alarcon dari suku Gajah Emas, namun kemampuan Harvey York yang ditampilkan saat ini mungkin dinilai langsung oleh tiga biara besar. Masa depan menjanjikan. Bab 5647. Di antara tatapan aneh di antara penonton, hanya Vanessa Jen yang bergegas keluar dengan wajah pucat. Dia berlari ke sisi Alejandro Zambrano dan membantunya berdiri. Melihat wajahnya yang bengkak dan mata merah yang meluap dari sudut mulutnya, matanya dipenuhi dengan kesedihan. Harvey York, kita semua adalah teman sekelas. Kenapa kamu mengambil tanggung jawab yang begitu berat? Vanessa Jen mendukung Alejandro Zambrano dan berbalik menatap Harvey York dengan ganas. Pada saat ini, dia seperti serigala betina. Tidak peduli seberapa kuat seni bela diri Harvey York. Vanessa Jen memerah karena marah. Harvey York, kamu sombong. Apakah aku sombong? Harvey York tersenyum dan bertepuk tangan. Aku tahu kamu tidak menerimanya. Dan ada banyak orang yang tidak menerimanya. Kalau begitu aku akan memberimu kesempatan. Kamu siap untuk datang satu persatu. Atau pergi bersama. Jangan ragu. Mendengar kata-kata Harvey York, Vanessa Jen hampir mengatupkan giginya. Dia ingin memerintahkan orang untuk maju dan mengalahkan Harvey York. Tetapi pada saat ini, tidak ada yang menjawab. Orang-orang yang hadir bukanlah orang bodoh. Bukan main-main. Kalau benar-benar melakukannya, siapa yang bisa menjadi lawan Harvey York? Hanya tamparan yang baru saja dia tampar. Aku khawatir tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang bisa menghentikannya. Kan? Standar ganda dan keras mulut. Harvey York menggelengkan kepalanya dan menatap Vanessa Jen. Aku terlalu malas untuk peduli padamu. Jika ingin mencampur-adukan temperamen ini di masyarakat, aku khawatir kamu akan diinjak-injak 300 kali sebulan. Adapun kamu. Mata Harvey York kembali tertuju pada Alejandro Zambrano. Kamu memang memiliki beberapa bakat seni bela diri. Tapi apa yang kamu pelajari sekarang hanya akan menunda masa depanmu. Yah, aku akan memberimu kesempatan untuk tinggal di sisiku. Selama 3 tahun. Aku berjanji kamu bisa menjadi generasi tentara. Bagaimana dengan itu? Harvey York benar-benar menyukai bakat. Dan dia tidak tahan ditunda oleh seorang jenius seperti Alejandro Zambrano. Mendengar kata-kata Harvey York, mata Alejandro Zambrano berkedut. Ekspresinya berubah. Dan ada sedikit kebencian di matanya. Harvey York memang baik. Tapi di mata Alejandro Zambrano, ini penghinaan besar. Pria dataran tengah di depannya tidak hanya mengalahkannya, tetapi juga ingin membawanya di bawah komandonya. Yang paling penting adalah bahwa kata-kata Harvey York diterima begitu saja dan diremehkan. Pada saat ini, kebanggaan dan harga diri Alejandro Zambrano langsung terlempar ke tanah dan terus-menerus diinjak-injak. Bab 5648. Wah, kamu masih mau menerima Tuan Muda Zambrano. Pelatih Sanda juga berkedut di sudut matanya saat ini. Dan wajahnya jelek. Saya katakan, jika bukan karena pelatih sisi kita tidak di sini, bagaimana kamu bisa membiarkan anak muda sepertimu berkeliaran di sini? Kepala instruktur Duncan sudah mengatakannya. Selama Tuan Zambrano mau memujanya sebagai gurunya, dia akan mengajarinya semua keterampilan uniknya. Meskipun kamu memiliki kemampuan, tetapi di depan kepala instruktur, apa itu? Mendengar kata-kata pelatih Sanda, banyak mata teman sekelas berbinar dan sepertinya mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka. Itu benar, kepala instruktur kami adalah master seni bela diri sejati. Dia tak terkalahkan di luar tembok besar. Bagaimana kamu bisa dinodai oleh orang-orang di dataran tengah? Tuan Muda Zambrano, Anda harus pergi ke pintu General Manager Duncan. 3 tahun.
Tidak. Hanya butuh 3 bulan. Dan kamu bisa mengalahkan orang dataran tengah ini. Namun, setelah mendengar kata-kata ini, Alejandro Zambrano tidak menjawab, tetapi mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan. 3 bulan terlalu lama untuk orang seperti dia. Wajah yang hilang. Ia harus mendapatkannya kembali secepat mungkin. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki wajah untuk nongkrong di Akademi Klan Bumi di masa depan. Harvey York tidak peduli dengan gerakan kecil Alejandro Zambrano, tetapi melirik pelatih Sanda dengan ringan, instruktur kepala Duncan. Duncan tidak bisa kalah. Pelatih Sanda tertegun sejenak, dan kemudian menjadi marah. Nama kepala instruktur kami adalah tabu yang bisa Anda sebutkan dengan santai. Harvey York menghela napas dan berkata, jika Anda ingin kepala instruktur Duncan ini membela Anda, sebaiknya jangan beritahu dia. Nama saya Harvey York. Setelah berbicara, Harvey York berbalik dan pergi. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Artinya, dia takut Duncan akan hidup sampai mendengar namanya. Jadi dia langsung menangis. Betapa memalukannya itu, melihat Harvey York begitu arogan sebelum pergi. Sekelompok teman sekelas tampak tidak bisa dijelaskan. Meski Harvey York arogan, dia punya modal arogan. Setidaknya dia menamparkan Alejandro Zambrano dan menamparkan Alejandro Zambrano. Saya khawatir tidak ada orang kedua di Akademi Sekolah Bumi yang bisa melakukan ini. Pintu masuk samping Earth Clan College, tempat Harvey York keluar masuk setiap hari. Ketika dia baru saja berjalan ke gerbang, dia sedikit mengernyit. Pintu samping, yang penuh dengan orang pada hari kerja, tidak tahu mengapa menjadi sepi dan kejam hari ini. Bahkan beberapa warung dan pedagang asongan sudah hilang semua. Di seluruh jalan, hanya rumput ekor anjing musim gugur yang berguling-guling tertiup angin, yang terlihat agak sepi. Ledakan. Di belakang Harvey York, pintu tiba-tiba tertutup dan beberapa lapis kunci ditambahkan. Sederhananya, semua rute pelarian Harvey York sekarang diblokir. Melihat adegan ini, Harvey York tersenyum diam-diam dan berkata dengan ringan, semuanya sudah dipersiapkan dengan sangat baik. Belum keluar, ledakan. Hampir pada saat yang sama ketika suara Harvey York jatuh. Di ujung jalan di kejauhan, puluhan mobil Toyota Domineering muncul secara bersamaan. Kendaraan off-road ini ditandai dengan gajah emas di tubuhnya. Ketika mereka berkendara keluar, mereka terus-menerus menginjak pedal gas. Kecepatannya tidak cepat, tetapi kesombongannya sangat arogan. Jelas, ini sengaja dilakukan oleh pihak lain untuk memberikan tekanan psikologis yang besar pada Harvey York. Segera, mobil berhenti sekitar 100 meter dari pintu samping. Dan kemudian orang-orang di dalam mobil menendang keluar pintu satu persatu. Beberapa dari orang-orang ini tampak seperti mereka berusia 20-an atau 30-an. Dan beberapa tampak seperti mereka baru saja tumbuh dewasa. Tetapi setiap orang memiliki rasa arogansi dan mendominasi. Selain itu, mereka semua memiliki teman wanita yang lembut di sekitar mereka. Seolah-olah mereka ingin menonton drama bersama. Bab 5649. Dan banyak dari orang-orang ini mengenakan jubah seni bela diri. Dan mereka semua terlihat seperti memiliki beberapa keterampilan bela diri. Puluhan mobil, dengan total ratusan orang, bergegas menuju tempat Harvey York dengan agresif. Melihat orang-orang ini, Harvey York menghela nafas. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Alejandro Zambrano tidak tahan bahkan untuk sesaat. Benar saja. Setelah beberapa saat, kerumunan bubar. Dan mereka melihat Alejandro Zambrano, yang wajahnya bengkak seperti kepala babi, bersama dengan Alberto Lizzat, yang menggantung satu tangan, dan Vanessa Jen, yang memiliki wajah bangga. Pada saat ini,
Alejandro Zambrano telah lama hidup dalam ketenangan di akademi. Tetapi malah membawa sedikit publisitas yang unik untuk putra tertua dan putra bungsu. Dia mengambil langkah demi langkah. Meskipun wajahnya bengkak seperti kepala babi. Tetapi itu masih menyebabkan banyak wanita yang hadir untuk memperhatikannya. Tuan muda keluarga Alarcon dari suku Gajah Emas awalnya merupakan tanda emas. Di luar tembok besar, itu mewakili superioritas. Dan itu juga berarti tidak terprovokasi. Pada saat ini, Alejandro Zambrano berjalan di depan orang banyak, menatap Harvey York dengan dingin, dan berkata, "Siswa York, tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini." Harvey York berkata dengan ringan, "Saya benar-benar tidak bisa memikirkannya. Ngomong-ngomong, kamu benar-benar mengecewakanku. Demi bakatmu, aku akan membawamu bersamaku." Sekarang tampaknya tidak cukup hanya memiliki bakat dan tidak memiliki rasa malu yang mendasar. Harvey York, kamu mencari kematian. Vanessa Jen menggertakkan giginya dan menatap Harvey York. Ketika kamu berada di aula seni bela diri, kamu tidak terlalu memberi wajah guru Zambrano. Dan kamu menghinanya beberapa kali. Sekarang setelah kamu sekarat, kamu masih tidak tahu bagaimana cara bertobat. Apakah kamu tidak takut mati? Alberto Lizeth mengelus tangannya yang diplester dan berkata dengan tatapan sinis, "Monitor, apakah menurutmu teman sekelas kita York akan takut mati? Mereka adalah tuan yang hebat. Mungkin dia berpikir bahwa dia bisa mendorong kita semua secara horizontal. Kenapa dia takut mati?" Tetapi, setelah mengatakan ini, Alberto Lizeth menyeringai dan berkata dengan keras, "Saudara-saudara, ajari teman sekelas ini York dan beritahu dia bahwa apa yang disebut keterampilannya bahkan bukan kentut di depan kita." Mendengar kata-kata Alberto Lizeth, semua pria ini menyeringai dan melambaikan tangan. Beberapa mengeluarkan senjata berburu. Beberapa mengeluarkan senjata revolver. Dan beberapa mengeluarkan senjata sniper. Dengan sikap yang sangat arogan. Dapat dikatakan bahwa Harvey York telah melihat adat istiadat yang kokoh dari tempat ini di luar tembok besar. Melihat kulit Harvey York yang tampak berubah, Alberto Lizeth pun semakin bangga. "York, aku akan memberitahumu. Kita semua memiliki dokumen hukum. Tidak peduli seberapa bagus kamu bisa bertarung. Tidak peduli seberapa kuat kamu. Ketika kamu bertemu senjata kami, kamu adalah kentut." Salah satu dari kami menarik pelatuknya dan kamu menjadi saringan. Mengerti? Mendengar ini, semua pria yang hadir tidak bisa menahan tawa. Dan ketika para wanita menawan itu memandang Harvey York, mereka bahkan lebih menyedihkan dan menghina. Dari mana datangnya wajah putih kecil itu? Dia tidak tahu. Di luar tembok besar, siapa yang bisa menyinggung dan siapa yang tidak. Tuan muda Zambrano yang tersinggung, masih ingin mundur. Apa lelucon, tamparan. Sebelum Alberto Lizeth bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melihat Alejandro Zambrano tiba-tiba menamparkan wajahnya. "Sudah berapa kali aku memberitahumu? Jadilah rendah hati. Jadilah rendah hati. Untuk mendapatkan begitu banyak orang, membawa begitu banyak senjata api, dan menakuti tuan besar kita, teman sekelas York, apa yang harus kita lakukan? Jika teman sekelas York marah dan menamparkan, bisakah kamu menghentikannya?" Bab 5650. Alberto Lizeth juga tidak marah, tetapi berkata dengan senyum lucu, "Tuan muda Zambrano mengajari saya pelajaran. Aku akan memperhatikannya lain kali." "Di mana waktu berikutnya?" Vanessa Jen berkata dengan dingin. "Ini pertama kalinya dalam hidupku aku melihat seseorang yang tidak memberikan wajah guru Zambrano dan tidak tahu apakah harus hidup atau mati." Harvey York memandang orang-orang yang arogan dan berkata dengan ringan, "Itu berarti Anda adalah katak di dasar sumur, duduk di sumur dan memandangi langit.
Anda. Vanessa Jen menggigil karena marah mendengar kata-kata Harvey York. Jelas. Dia tidak menyangka Harvey York memiliki gigi setajam itu. Alejandro Zambrano tidak tahan lagi. Dia mengangkat tangannya dan melambaikan tangan kirinya untuk menghentikan omong kosong semua orang. Kemudian dia maju selangkah, menatap Harvey York, dan berkata, "Mahasiswa York, demi keahlianmu, aku bisa memberimu kesempatan. Sekarang, patahkan tanganmu. Besok pagi, pergi ke gerbang sekolah dan berlutut dan bersujud padaku dan akui kesalahanmu. Kalau begitu insiden hari ini selesai." "Bagaimana?" Harvey York berkata ringan. "Tidak mungkin. Pertama, saya tidak tertarik untuk menyakiti diri sendiri. Kedua, kamu tidak memenuhi syarat untuk membiarkanku berlutut dan meminta maaf. Namun, jika kamu berlutut dan meminta maaf sekarang, aku dapat menganggap bahwa ini adalah akhir dari hari ini." Anda. Mendengar kata-kata Harvey York, Alejandro Zambrano menggigil karena marah. Dia menunjuk Harvey York dan mencibir. "Harvey York, jangan pikir aku tidak menyelidiki detailmu. Apa yang bisa kamu lakukan? Anak kecil yang tinggal di rumah Sarah Asghari. Meskipun Sarah Asghari terkenal, keluarga mereka hanya marginal di Asghari. Keluarga klan serigala di luar tembok besar. Mereka tidak bisa melindungimu. Singgung aku dan tolak untuk mengakuinya. Kamu ditakdirkan. Jika aku jadi kamu, aku pasti akan memanfaatkan kesempatan ini." Harvey York melirik penonton dengan ringan, lalu menghela nafas dan berkata, "Tuan Muda Zambrano, mengandalkan orang-orang ini, mengandalkan senjata api ini. Kau ingin aku mengaku? Kurasa itu tidak cukup. Berpura-pura. Teruslah berpura-pura." Alejandro Zambrano tampak dingin. "Biarkan aku memberitahumu. Di dunia ini, siapapun yang bisa berpura-pura bukanlah yang terbaik. Di luar tembok besar, aku ingin orang dan orang. Uang dan uang. Apa yang kamu perjuangkan denganku? Segera, kamu akan membayar ketidaktahuanmu. Biaya." Harvey York tersenyum. "Bukankah harganya hanya memberimu tamparan lagi dan membuat wajahmu simetris? Wah, apa kamu masih sombong?" Alberto Lizeth juga terlihat dingin saat ini. "Bukan hanya keluarga Alarcon. Aku memberitahumu, Harvey York. Aku bahkan mengundang sepupuku. Kuharap setelah sepupuku datang, kamu bisa sesombong sekarang. Ngomong-ngomong, aku khawatir kamu masih belum tahu siapa sepupuku. Biarkan saya memberitahu Anda. Sepupu saya bukan hanya anggota junior tingkat tinggi dari cabang Longman Saiwai, tetapi juga tuan muda ketiga dari keluarga Monroy dari suku Emerald. 4 suku besar di luar tembok besar. Ini 2. Aku akan melihat bagaimana kamu mati sebentar lagi. Sepupu. Mayu Monroy. Mayu Monroy." Harvey York tertawa. "Kuharap sebentar. Setelah sepupumu datang, kamu tidak akan kecewa." Mendengar kata-kata Harvey York yang acuh tak acuh tetapi menyendiri, Alberto Lizeth mencibir pada saat ini. "Bajingan kecil ini sangat pandai berpura-pura. Jika saya tidak membunuhnya untuk sementara waktu, saya minta maaf untuk diri saya sendiri." Segera. Beberapa mobil lagi muncul. Timnya adalah Mercedes-Benz Big G. Semuanya dicat hitam. Dan penampilannya telah dimodifikasi secara khusus, sehingga auranya sangat kuat. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.